Nah, jadi ini pakaian ini penting. Bagi perempuan nggak ada tawar-menawar, menutup aurat, tidak transparan, tidak sempit. Ini pakaian. Jadi ayah, wahai ayah, perhatikan pakaian anak-anak. Di medsos ini orang sedang menunjukkan bahwa dia tidak bertugas sebagai tupoksi, tugas pokok dan fungsi sebagai seorang ayah. Ada ayah yang joget TikTok sama anaknya, pakai celana sempit, sanggup dia. Saya tak punya anak perempuan, jadi nggak tahu saya bagaimana perasaan joget sama anak. Pakai celana sempit, nampak pusatnya. Ustadz kok nengok? Saya nggak nengok, lewat sebentar, saya lewatkan aja. Kok bisa? Nggak masuk di otak saya itu sampai sekarang. Padahal dia akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Wahai ayah, anakmu kalau dia sudah belajar gadis, sudah SD, dari kecil dibiasakan. Makanya kalau ada anak-anak TK pakai jilbab, ya itu sebenarnya proses pembiasaan. Allah bisa karena biasa, kata orang kita. Terbiasa itu ya karena dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak, kata orang Melayu. Kecil itu terlonjak-lonjak dia pakai jilbab. Habis itu terbawa-bawa, nggak enak kalau nggak pakai jilbab. Habis itu terubah tidak, nggak bisa dia ubah lagi. Sudah enak. Kalau tiba-tiba ujuk-ujuk SMA, kuliah disuruh, kaget dia, terkejut dia, apalagi tempat kita panas. Banyaklah alasan dia, ketombe lah, bekutu lah, dan lain-lain sebagainya. Nah, maka ini penting, pakaian. Yang keenam, askinuhunna min haitsu sakantum, sakan, tempat tinggal. Tempat tinggal. Saya dikirimi orang gambar, saya sudah melihat orang ini 1 bulan Pak Ustadz di rantau perapat di depan ruko. Kok bisa orang nggak punya tempat tinggal hari gini? Saya bilang sudah lama kamu tengok. Sudah lama Pak Ustadz katanya. Di depan kantor pajak Labuan Batu samping Indomaret. Di kota mana? Saya bilang rantau perapat Sumatera Utara. Ada orang yang sudah 1 bulan tidur di depan ruko. Loh kok bisa? Tidak perlu mewah, tidak perlu. Ya Ustadz enak aja ngomong gitu. Ustadz nggak pernah kos-kosan. Saya kalau dihitung kos-kosan saya pernah menyewa rumah di Jalan Raja Wali Sakti waktu kuliah di IAIN 96. Pulang dari Mesir saya menyewa rumah di dekat penjara Kajang di Selangor. Waktu kuliah di Universiti Kebangsaan Malaysia, nyewa rumah. Saya sebelum ke Maroko pernah di Bogor, nyewa rumah di Tegal Gundil. Nyewa rumah, kamar kecil. 4 orang kami di situ. Saya pernah nyewa rumah di Utan Kayu sama kawan-kawan di Ciputat. Saya di Mesir nyewa rumah. Orang Kristen Ortodok Koptik, Baba Yosef Hana nama tuan rumahnya. Di Mesir nyewa rumah terus. Berapa rumah yang saya sewa di Mesir? Ada yang lantai bawah, ada lantai atas. Nah, itu ada yang nulis Tegal Gundil tempat saya Pak Ustadz. Di mananya? Terus Tegal Gundil sampai mentok, berhenti oplet, belok kanan masuk ke dalam. Ada rumah kos-kosan ibu-ibu. Setelah saya pulang, saya ajak kawan-kawan saya silaturahim ke ibu. Udah tua ibu itu. Untuk mengenang masa lalu kami pernah di sini. Di Pekanbaru ini pun waktu saya pulang, sebelum rumah yang dibeli emak saya siap, saya berdua dengan emak saya menyewa rumah. Sampai rumah siap baru kami pindah. Jadi bukan berarti saya ngomong begini, Ustaz ngomong aja, enggak. Ya kalau belum mampu, ya kita menyewa, kita mengontrak.
Begitulah seorang suami, seorang ayah menyediakan tempat bagi anaknya. Dan tempat ini wa farriquhum fil madaji', pisahkan tempat tidur anak. Jangan satu tempat tidur dia anak laki-laki dengan anak perempuan. Umur berapa itu? Umur 10 tahun. Muru auladakum bis shalah, suruh anak kamu salat. Wa hum abna'u sab'a sinin, waktu umur 7 tahun. Wadribuhum fil ashrah, kalau enggak salat umur 10 tahun pukul untuk mengajar mendidik. Wa farriquhum fil madaji', pisah tempat tidur anak laki dengan anak perempuan. Pisah tempat tidur anak dengan orang tua. Ingat, ini ayah tanggung jawab. Tempat tinggal, tidak mesti kau buatkan istana bertahta berlian, berlantai batu manikam. Tempat yang bisa menjadi baiti jannati, surgaku, rumahku surgaku. Istrimu itulah sebagai bidadarinya, anak-anakmu itulah sebagai pelayan-pelayan surga. Yang ketujuh, ayah bertindak sebagai, perbuatannya namanya tarbiyah. Orangnya namanya murabbi. Makanya kalau ada orang mengatakan ini murabbi kami, itu dari kata tarbiyah. Tarbiyah itu apa? Membentuk, menjaga, memelihara, memperhatikan. Itulah makna tarbiyah. Membentuk karakter, sifat anak ini, cara ngomongnya, cara jalannya. Iya om, iya tante. Kamu sekolah di mana? Di sana. Kelas berapa? Kelas 5. Itu bahasa WhatsApp. Sampai hari ini anak keponakan kita santri diajarkan, ada ujungnya. Di mana sekolahnya? Di Al-Fityah om. Kelas berapa? Kelas 6 kak. Iramanya, bunyinya di ujung. Tarbiyah, mendidik. Bagaimana cara dia pakai celana? Kalau laki-laki, sempit kali itu celananya. Kalau dia perempuan, menutup aurat. Alhamdulillah, saya tak punya anak perempuan, tapi keponakan saya perempuan. Belum pernah saya marah karena pakaian. Karena emak saya dulu mengajar dia. Emak saya meninggal 2019, dia masih SD. Tapi masuk pikiran itu. Masuk ke dalam akalnya, sehingga pakaiannya menutup aurat, jilbabnya panjang. Tak pula bersolek-solek jahiliyah. Tak pernah cakap saya kasar kepada keponakan perempuan saya. Jadi tak berat tanggung jawab saya. Tapi tidak boleh kita takbur. Ke depan kita mesti tetap banyak berdoa, tetap ada nasihat. Jangan terlalu dipuji melambung-lambung anak-anak ini. Karena kalau dipuji itu lupa nanti, lupa daratan. Tetap diingatkan. Tarbiyah, membentuk karakter, sifat, cara ngomong, cara berjalan, cara makan. Makan berbunyi. Nah, itu lembu itu. Tak boleh minum berdiri, tangan kanan, duduk. Kalau dibawa undangan, jangan langsung ambil piring itu, tengok dulu. Tengok dulu orang-orang tua itu udah buka piring, buka serbet, buka cuci tangan, baru kita. Jangan nampak kali lapar kita. Nah, itu jadi memang mesti diperhatikan. Pendidikan. Dan itulah yang akan berkesan bagi dia. Yang kedelapan, ihtimam, kepedulian, perhatian. Bagaimana memperhatikan. Jadi kalau ada seorang ayah hanya sekedar memberi tanggung jawab, memberi kewajiban dia, kasihnya uang belanja, habis. Tak ada pedulinya dia. Peduli tentang masalah sholatnya, bangunnya jam berapa, pendidikannya, kukunya. Ditengok itu kukunya, sholatnya, kok cepat kali dia sembahyang. Apa yang dibacanya, macam mana bunyi Al-Fatihahnya, macam mana bacaan Al-Qurannya. Detail perhatian.
Macam mana mandinya, bergosok apa tidak. Nah, sampai begitu. Macam mana gosok gigi. Gosok gigi itu bukan begini. Gosok gigi itu dari atas ke bawah gini. Nah, yang bagian dalam ini ditarik ke atas gini, supaya jangan berkerak gigi itu. Ditarik dari dalam nih, guys. Nanti kalau kau sakit gigi, jangan langsung dicabut. Tempel dulu. Kalau dicabut nanti, apalagi sedang sakit tuh dicabut, rabun mata. Sampai sedetil itu. Macam mana kawan-kawan di sekolah? Ada yang membuli, ada yang mengejek, apa keluhan? Nah, datang kita sekolah, tengok di sekolahnya, jenguk dia. Nah, ini perhatiannya amat sangat penting. Itu yang akan dia ingat nanti, insyaallah. 9. Qudwah, uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Suri tauladan, contoh. Jadi anak-anak ini mencontoh. Tidak bisa menyuruh pergi ke masjid. Oh, nggak bisa. Dia perlu qudwah. Ditengoknya kita ke masjid. Dibawa dia ke masjid. Dibawa dia ke acara-acara itu. Supaya dilihatnya. Kenal dia, dikenalkan dengan kawan-kawan kita. Dilihatnya cara kita ngomong, cara kita bicara, cara kita bersikap. Karena anak-anak ini peniru. Dia tiru itu semua. Dan dia dengar itu cerita-cerita orang tentang kita. Maka kita bisa untuk menjadi seorang qudwah atau uswah. Yang ke-10, rahmah. Memandang mereka sebagai pandangan rahmah, kasih sayang. Bukan pandangan kebencian, bukan kepandangan kemarahan, bukan pandangan sakit hati. Bukan pula pelampiasan. Marah dengan orang, gak sanggup, menggumpal dalam hati, dilampiaskan ke dia. Tidak boleh begitu. Maka mesti memandang dia dengan rahmah. Pandanganlah dia dengan pandangan kasih sayang. Dia sudah dititipkan Allah ke kita. Dikasih Allah. Dipertemukan Allah. Dimasukkan Allah ruhnya ke dalam jasad badannya, di dalam perut istri kita. Dan Allah memilihkan kita sebagai ayah. Dan Allah memilih dia sebagai anak kita. Jadi hakikat itu mesti ditanamkan dalam hati. Ini pilihan Allah untuk aku. Mesti kujaga dia ini. Sampai mati, sampai akhir hayat. Puncaknya yang ke-11 terakhir adalah doakan dia. Doakan dia. Saya tawaf sunat itu satu putaran itu khusus untuk anak-anak. Satu putaran untuk hazik, satu putaran doa khusus untuk sani, satu putaran doa khusus untuk sadim, satu putaran untuk sepupu-sepupunya, anak kakak, untuk anak pakcik, anak ini. Satu putaran tuh khusus doa untuk dia. Satu doa tuh baca Al-Fatihah. Kuatkan hatinya Al-Fatihah. Bukakan pintu hatinya hafal Quran Al-Fatihah. Berkahi rezekinya Al-Fatihah. Berikanlah dia nanti pasangan hidup istri yang baik macam Ustazah Al-Fatihah. Berikanlah dia nanti rezeki yang berlimpah supaya bisa membawa anak cucunya kemari Al-Fatihah. Selamatkan dia dari narkoba, dari zina Al-Fatihah. Berikan dia husnul khatimah Al-Fatihah. Jumpakan. Satu putaran itu saya hitung-hitung bisa 30 kali Al-Fatihah. Kalau jamaah tak terlalu ramai. Kan nggak mesti tawaf juga, tak mesti. Ya tahajud malam. Ya Allah, untuk anakku ini Al-Fatihah. Kenapa Al-Fatihah? Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takutlah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah. Bertawassul dengan Al-Fatihah. Bertawassul dengan amal soleh, tak ada ikhtilaf antar ulama. Dan amal soleh yang paling utama diantaranya adalah membaca Quran. Dan Quran itu saripatinya ada pada Al-Fatihah. Al-Fatihah pembuka pintu rezeki, pembuka pintu jodoh,
pembuka pintu berkah, pembuka pintu rahmat. Maka dibacakan Al-Fatihah. Bacakan sebanyak-banyaknya.